majelis kita sore hari ini akan dibersamai oleh gurunda kita Ustadz Ramsi Al-Indragiri dengan tema kabar gembira untuk ayah bunda, tafsir Quran surat At-Tahrim ayat 6. Sebelum kajian kita mulai, kami ucapkan terima kasih kepada para donatur dan juga panitia dan semua jamaah yang telah membantu terselenggaranya majelis kita sore hari ini. Baiklah, marilah kita mulai kajian kita sore hari ini. Kepada Ustadz Ransi, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengannya selamat di dunia, bertetangga kelak kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum melanjutkan materi kita, yaitu kabar gembira untuk ayah bunda. Jadi materi ini kita pure ngikutin buku. Jadi kalau kemarin sifat pendidik yang sukses menurut dalam keluarga, hari ini sebagaimana buku kabar gembira untuk ayah bunda. Setelah itu bukunya membicarakan apa Ustadz? Besok itu tentang adalah rahasia lah gitu ya. Besoknya lagi adalah rahasia gitu ya. Tapi insya Allah ini buku ini menurut saya syarat dengan pelajaran yang didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi mungkin orang tua yang atau yang akan menjadi orang tua atau yang sekarang punya cucu mungkin perlu dibaca agar bisa memperkaya pembahasan. Di rumah saya masih punya buku tebalnya 3 kali ini. Itu juga tentang pendidikan anak dalam Islam. Tarbiyatul Aulad fil Islam. Itu masih punya yang lebih tebal. Saya menimbang kalau pakai buku itu tidak selesai-selesai. Lebih baik yang ini saja. Sebelum ke materi, kita menyelesaikan dulu pertanyaan yang masuk kemarin tapi belum kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara kita mengendalikan amarah pada anak? Ini saya suka nih pertanyaan. Mengendalikan rasa kecewa, sedih terhadap orang-orang yang paling dekat dengan kita. Terkadang spontan marah, namun setelahnya menyesal. Tapi sudah terlambat. Bagaimana itu Ustaz? Kalau menahan amarah kepada anak, kalau kita melihat buku ini, begitu ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kata Nabi, kalau kalian marah maka diam, jangan bicara, jangan pegang handphone, gitu ya, diam. Karena kalau sekarang nih mulutnya tidak ngomong, handphonenya ngomong, paham apa ya? Dia diam aja, tapi ngetik terus, gitu ya. Jangan. Jadi kata Nabi, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah satu di antara kalian marah, maka biar bisa menahannya, diam. Jadi tidak usah ngomong, tidak usah bicara apapun, diam aja. Mudah-mudahan hari ini anugerah dari cobaan Rabu yang lalu ya, cerah, mudah-mudahan gitu ya. Saya datang sini, cerah, mudah-mudahan cerah terus gitu. Kalau mau hujan boleh nanti setelah kami sampai ke rumah udah ba'da isya gitu ya, jam tidur. Enak tuh kan. Jadi kalau pengen nahan marah, kata Nabi, ini kita pakai apa ya? Kita pakai saran, tips dari Nabi saja. Jadi kata Nabi, kalau kalian marah, biar bisa menahannya, yang pertama falyaskut, diam. Tidak usah melontarkan perkataan, karena perkataan itu mesti hasutan setan nanti. Satu. Yang kedua, kata Nabi,
Idza ghadiba ahadukum, kalau kalian marah maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau udah terasa mau marah nih, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marahnya kita itu dorongan setan. Enggak apa-apa di sini. Istri saya masih ada yang diselesaikan. Jadi nanti datangnya pagi. Kalau datang. Gitu ya. Enggak apa-apa. Di sini aja. Gitu ya. Kata Nabi, biar bisa menahan marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan ucapin itu depan anak. Ini nanti depan anak, auzubillahi minasyaitonir rajim. Anaknya tambah marah. Berantem. Coba. 3. Kata Nabi, kalau kalian pengen menahan marah, robah posisi. Ini hadis juga. Kalau marah berdiri duduk, kalau marah duduk berbaring. Kalau berbaring masih marah tak, pindah tempat, cari tempat sendiri. Nah, kalau marah itu diam biar bisa menahan. 2, baca ta'awudz. 3, pindah tempat atau posisi. Posisi berdiri duduk, posisi duduk berbaring. Kalau dibalik boleh nggak tak? Lagi duduk berdiri, tambah marah. Nah itu ya, tuh. Pindah posisi. Kata Nabi yang keempat, kalau pengen menahan amarah, idza ghadiba ahadukum falyatawadda wudu. Imam Al-Ghazali mencoba mencari alasan kenapa kalau marah disuruh wudu. Maka dicarilah oleh Imam Al-Ghazali, didapatkan bahwa marah itu api, panas. Sementara air itu bisa meredakan panas api. Nah inilah kenapa Nabi memerintahkan wudu untuk menahan marah. Ustaz, kan susah, bisa. Makanya mboknya kalau pulang ke rumah ketemu anak, ketemu suami itu, Bu, Pak, ketemu istri, Pak, wudu dulu. Wudu. Tahan, diam aja, enggak usah. Sejengkel apa diam aja. Di mobil diam aja. Ya, ini anak nih jatuhin piring, tang, sekali pecah 20 kan. Diam aja, nggak usah ngomong, diam aja. Kalau ngomong itu udah jadi itu. Dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak juga bisa wudu. Ambil wudu. Nggak bisa juga Ustaz. Kunci kamar sendiri aja. Jangan kalau anaknya bayi. Kesian kan? Kalau anaknya udah gede, ada teman anak sendiri dulu. Kalau anak saya tuh Bapak Ibu, kalau nampak saya sudah emosi sama dia, dia sudah kipas-kipasin saya. Dikipasin, tak jadi marah, ketawa saya kan. Dikipasin pakai tangannya. Kenapa saya ngipasin? Biar abang nggak panas, dia bilang. Tahu bapaknya tukang panas kan? Ditiup. Jadi kerjanya itu niup ngipas. Saya pikir ini anak. Kalau saya pegang kepala dia mijitin. Tahu dia kan, nah ini bapaknya capek. Nah, Bapak Ibu ya yakinlah kalau kita bisa nahan marah ke anak, pasti Allah tunjukkan balasan dari anak itu yang luar biasa. Saya pastikan itu. Walaupun anak masih kecil, Bapak Ibu akan kagum dengan balasan Allah melalui anak. Walaupun masih kecil, mungkin kita mesti ya logikanya bilang, masa sih anak kecil bisa membalas? Oh, Masya Allah Bapak Ibu. Saya lagi di rumah, tiba-tiba anak saya bawain bebek. Bebek itu dari tanah liat, dia warna sendiri. Terus dia bilang apa? Ini untuk Abah, hadiah untuk Abah. Walaupun yang beliin ibunya kan, tapi ini untuk Abah. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua pasti bahagia. Pulang-pulang bawain ini bebek yang warna Indusdan, ini untuk Abah. Saya ada adik-adik, kalau nggak ada adik-adik menangis saya. Benar Bapak Ibu, itu balasan namanya. Makanya sabar, gitu ya. Kadang nggak kuat tadi, Nabi bilang gitu. Kalau Imam Al-Ghazali nambahin, kalau pengen nahan marah berkaca langsung. Karena kenapa? Karena kalau orang lagi marah wajahnya lagi jelek-jeleknya. Nah, satu pertanyaan bisa panjang banget Ustaz. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mempunyai calon yang baru saja mu'alaf. Masya Allah. Tetapi kedua orang tuanya masih beragama non-Kristen. Masih non-Islam, maksudnya Kristen. Ustaz, apakah restu dari kedua orang tuanya calon suami saya bisa membawa kebaikan dan
keselamatan di dunia atau di akhirat, dan apakah ada hukumnya Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Laki-laki itu tidak harus dapat restu orang tua. Beda sama perempuan. Perempuan harus dapat izin. Laki-laki tak. Kalau laki-laki ini orang tuanya non muslim, tak dapat restu tak apa-apa. Kalau dapat restu, baik. Karena kalau dapat restu itu nanti mau bertamu tuh enak. Kalau tak dapat restu, bertamu tak enak, Bapak Ibu. Apalagi jadi istrinya kan. Makanya tidak ada hukum yang mengatakan oh harus dapat restu, tidak. Begitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang semakin bertakwa dan beriman ujiannya semakin bertambah? Apa bedanya ujian dan teguran? Jazakumullah wa jazakumullah. Teguran itu khusus untuk pelaku dosa. Jadi kalau kita banyak dosa dikasihnya teguran. Tuh. Jadi kalau kita habis ngelakuin dosa dapat musibah, teguran namanya tuh. Tapi kalau habis sholat, habis mengaji, dapat musibah, namanya ujian. Gitu ya. Kenapa Tat? Kalau ujian itu seiring bertambah ketakwaan, ujian pun bertambah. Kenapa begitu? Untuk menaikkan derajatnya. Satu, yang kedua, menghapus dosa-dosa masa lalu. Allah pengen orang ini langsung masuk surga nanti, nggak usah lama-lama dihisab. Jadi musibah-musibah yang menguji kita itu satu menaikkan derajat, yang kedua menghapus dosa-dosa masa lalu. Jadi kalau dapat musibah berbahagialah. Allah masih sayang. Bahkan kata Allah, kata Nabi Muhammad dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ya, man yuridillahu bihi khairan yusib lahu. Orang yang Allah inginkan kebaikan pasti diberi ujian, musibah. Jadi kalau kita bikin dosa, masih Allah kasih musibah, berarti Allah masih sayang. Kita habis beribadah, dikasih musibah, Allah masih sayang. Kita bikin dosa, menggunjing, menghibah, memfitnah, membuli, mencela, mencaci, memaki, tak mau sholat, tak mau ngaji, tak mau sedekah, tak mau nutup aurat, tak ada musibah, berarti Allah tak peduli lagi. Musibah itu bahkan menjadi salah satu tanda kepedulian Allah. Kalau dia banyak dosa sebagai teguran, kalau dia sedikit dosa sebagai ujian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa harus memilih pasangan yang soleh soleha. Karena ya, keluarga salah satu madrasah untuk anaknya. Bolehkah jika ada seorang melamar wanita dan wanita itu meyakini bahwa laki-laki itu akan menjadi imam yang baik seiring berjalan waktu, padahal wanita tersebut tahu kalau laki-laki itu ilmu agamanya masih kurang? Boleh nggak Tat? Nggak boleh. Beranggapan bahwa nih ibu-ibu yang punya anak cewek, bapak-bapak yang punya anak cewek atau anak cowok, atau ikhwan akhwat yang belum menikah. Kalau misalkan kita ketemu ada calon nih, dia ini ilmu agama belum ada, ibadahnya juga belum. Na'udzubillah min zalik, ya, dia berjanji, dia bilang aku akan berubah, dia berjanji dia akan berubah. Jangan percaya. Karena seringkali orang yang tidak bertakwa sebelum nikah berjanji pasti mengingkari setelah menikah. Saya kalau dapat di buku Liman Yuridu Zawad wa Tazawad itu 98% itu mengingkari janji-janjinya. Itu mengingkari janji-janjinya. Jadi jangan percaya, ikhwan, ketemu akhwat, ketemu wanita, itu ya. Dia bilang nanti aku kalau nikah sama kamu mas, aku berubah, aku belajar. Jangan. Lihat, dia sudah mulai belajar sebelum menikah nggak? Sama untuk yang calon suami bagi seorang wanita. Nanti aku kalau sudah nikah, aku mau belajar. Jangan percaya. Lihat, sebelum menikah dia sudah belajar nggak? Sebelum menikah dia sudah usaha nggak? Kalau dia sudah usaha dari sebelum menikah, baru. Paham Bapak Ibu ya? Startnya bukan setelah akad, tapi sebelum akad. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya memediasi sahabat? Soalnya saya bingung Ustaz. Ada sedikit, padahal dia ada sahabat, padahal dulu kajian bareng-bareng. Yang satu udah minta maaf, satunya ndak mau ngasih maaf. Saya baru dengar satu pihak, gitu ya. Bagaimana itu Ustaz? Memediasi teman yang tidak mau saling memaafkan itu susah. Itu paling susah. Terus bagaimana Ustaz? Kita harus
pihak yang didengarkan oleh kedua belah pihak, kita tidak perlu jadi pihak yang menjadi mediasinya. Na'udzubillah, kadang-kadang kita yang keseret-seret nanti. Terus bagaimana Ustaz? Cari orang yang lebih soleh, lebih bertakwa dari kita. Nah, kalau di ibu-ibu, suruhlah Ustazah Oki jadi mediasi. Selesai. Bagaimana caranya ngasih saran itu? Pengen Ustaz tidak direstui Ustaz, ya. Oh, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngasih nasihat apa? Orang minta izin tapi tidak direstui. Itu bagaimana? Itu halnya banyak ya. Tapi maaf Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwan akhwat, sebuah izin itu biasanya atau permintaan atau apa ya sejenisnya tidak direstui, itu dikarenakan memang kita dianggap belum pantas, apalagi seorang anak begitu ya, dan seterusnya. Terus bagaimana biar bisa diizinin? Pantaskan. Mohon maaf Ustaz Hansi, ada yang nitip pertanyaan di luar tema. Tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi suami yang masih suka chat dengan beberapa wanita? Masya Allah, beberapa. Ini maaf ya. Dan mengaku dia belum menikah dan sudah duda. Masya Allah. Ada rupanya begini ya. Masih suka keluar malam dengan teman-teman hingga tak ada waktu lagi dengan keluarga. Dan selama menikah tidak pernah sholat dan tidak pernah menjadi imam di saat sholat anak dan istrinya. Ketika suami bersalah juga nggak pernah mau minta maaf atas kesalahannya. Selama pernikahan 9 tahun kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan suami tanggung jawab. Tetapi saat ada masalah di atas suami tidak mau mengakuinya. Apa yang harus dilakukan Ustadz oleh si istri agar suami dilembutkan hatinya, dapat hidayah dan mau sholat? Terima kasih, sama-sama. 9 tahun udah menikah, punya anak, suaminya kalau ngechat cewek bilang masih sudah duda atau masih sendiri, belum nikah, masih jomblo. Itu bagaimana Ustadz? Ini dosa besar. Suami berdosa besar. Ustadz, bagaimana cara istri agar suaminya jadi baik, jadi sadar, mau sholat? Bagaimana caranya? Ini sudah tahap harus mediasi. Ini tidak tahap lagi istri oyak-oyak di rumah. Ini adalah tahap di mana istri harus mencari pihak di mana orang ini atau tokoh ini atau figur ini didengarkan oleh suami. 9 tahun itu sudah lama. Apalagi suami maaf mengaku seperti itu di luar. Maaf Bapak Ibu, saya jalan di mall sendirian malu karena saya sudah nikah. Saya suruh adik saya datang justru. Ketemulah jamaah lagi. Ustadz Ransi, akhwat lagi kan? Iya. Saya lagi sendiri, Masya Allah. Saya nunggu-nunggu, nggak mau saya keluar dari satu tempat. Udah di sini dulu aja nunggu. Malu, keluar sendiri itu malu. Karena saya biasanya kan kemana-mana sama istri. Makanya udah, saya harus ada yang nemenin saya. Nanti dikira jomblo kan bahaya kan? Wih, Ustaz Ransi sekarang jomblo. Kesempatan. Bahaya. Mengudara kan, nanti duren lagi kan. Benar Bapak Ibu? Malu. Ustaz kenapa posting istri, posting anak di media sosial? Biar orang tak kira saya jomblo. Jangan salah Bapak Ibu, saya hapus aja itu DM-nya biar istri saya nggak baca. Ada, saya sudah posting istri masih ada. Ustaz itu sudah nikah belum sih? Saya mau jawab belum gitu ya. Sudah saya posting gitu loh. Ada istri saya di situ, ada anak saya. Benar, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya bilang itu ada postingan tanggal sekian itu ada istri saya bilang. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz kok posting sih di media sosialnya agar orang tahu saya sudah nikah. Ustaz pamer? Enggak. Biar saya nggak dikira jomblo, paham Bapak Ibu? Kadang jeleknya sudah tahu nikah mau dipoligami. Nah, Ustaz, kalau ada suami seperti itu ngaku-ngaku masih jomblo, masih duda, apa yang harus dilakukan istri? Doa saja tidak cukup. Ibu maaf, doa itu adalah ikhtiar nomor 2 terakhir. Terakhir tawakal, nomor 2 terakhirnya doa. Sebelum doa itu harus ada usaha. Doa tanpa usaha sia-sia. Usaha tanpa doa sia-sia.
Jadi usaha dulu baru doa. Tahapannya kalau sudah seperti itu, maka kata Al-Quran harus ada mediasi. Datang ke orang tua, Pak, Ma, aku ada bukti chat nih, suamiku kalau ngechat perempuan itu dia bilang duda, belum nikah. Tolong Papa Mama nasihati. Dipanggil sama mertua suami kan. Nah gitu, itu mediasi. Oh enggak selesai, malah berantem di rumah Ustaz. Ya, cari yang lain mediasi. Enggak bisa juga Ustaz. Itu alarm. Nanti rumah tangga ini udah bahaya. Kalau suami tak mau berubah, sudah saatnya. Kalau saya baca buku Amanah di Pundak Ayah, judul bukunya, judul kecilnya Aroma Surga. Itu kisah seorang wanita yang menggugat cerai suaminya karena 13 tahun menikah, tapi suaminya ya berbeda bidang tapi seperti ini, bermaksiat luar biasa. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau pajang foto di kamar ruang tamu boleh tak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulama beda pendapat, tapi saya mengambil pendapat tak pajang foto. Ada yang berpendapat bahwa yang dilarang itu yang timbul. Ada yang berpendapat bahwa timbul tak timbul sama. Paham Bapak Ibu ya? Dua itu. Saya mengambil pendapat tidak memajang. Makanya di rumah tak ada pajang foto saya. Karena kata Nabi, rumah mana saja yang dipajang foto, gambar, tak masuk malaikat. Kalau malaikat tak masuk, setan yang masuk. Paham Bapak Ibu ya? Walaupun beda pendapat, saya lebih mengambil pendapat yang tidak memajang sama sekali. Maksud saya, kalau kok ada Bapak Ibu ketemu saudara atau Bapak Ibu masih pajang, ya mungkin mudah-mudahan masih pendapat yang pertama. Tapi kalau timbul gambarnya atau bahkan patung, itu tidak boleh sama sekali. Karena itu tempat bersemayam setan di rumah. Paham Bapak Ibu ya? Janganlah posting status nanti foto di rumah temannya kan, di foto ada patung badak kan, di foto sama dia. Ini setan di rumah nih dia bilang. Jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau suami baik, soleh, taat beribadah dan lain-lain, tapi saat malam di kamar kadang melihat YouTube yang bertujuan untuk merangsang gairah seksual karena kondisi, apakah keluarga itu termasuk tidak sehat? Tidak sehat. Jadi menggunakan objek lain untuk merangsang, agar terangsang, agar naik birahinya, itu tanda keluarga tidak sehat. Paham Bapak Ibu? Saya kalau buka ceki saya nanti tidak enak saya. Begitu ya. Kalau saya cerita bagaimana saya di rumah gitu ya, tidak enak gitu lah. Kayaknya. Tapi menurut saya, maaf Bapak Ibu, saya ini laki-laki. Maaf Bapak Ibu ya. Udah saya jujur lah. Saya ke istri saya, ke orang saya tidak begitu. Saya bilang ke istri saya, alhamdulillah, kok orang mau dia pakai celana pendek, tidak masalah, silahkan kamu, karena aku tidak lihat gitu lah. Tapi kalau istri saya, Bapak Ibu, dia tuh sampai kadang gedak-gedek sendiri, gitu kan. Misalkan pakai jilbab atau pakai baju, maaf, Bapak Ibu, itu bisa membuat laki-laki terangsang. Ustaz, kalau ada laki-laki begitu mencari alat perangsang dengan cara menonton di YouTube dan lain-lainnya, sehat tak? Tak sehat. Bapak Ibu, di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki, dikatakan bahwa Bapak Ibu, orang yang baik agamanya, maka Allah naikkan syahwatnya. Bagus kan? Maka tidak mungkin bisa lama-lama suami jauh dari istri. Itu rumus, Bapak Ibu. Ya. Bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita, bila mana dia bertakwa kepada Allah dan tambah bertakwa, maka syahwatnya Allah naikin. Bonus. Mbak, duduk di situ enggak apa-apa, di kursi. Itu enggak apa-apa. Ibu, enggak apa-apa di sana. Itu gitu ya. Biar bisa tetap jaga jarak. Paham Bapak Ibu ya? Jadi maksudnya kalau ada suami yang mencari objek lain, maaf, agar terangsang, kita sampaikan bahwa ini tidak sehat. Gitu ya, itu tidak sehat. Ustaz, suami saya rajin ibadah, suami saya rajin sholat, rajin puasa. Coba dicek, sholatnya benar tidak? Baca Al-Fatihahnya benar tidak? Sholatnya sudah tepat betul atau belum? Baca Al-Qurannya gimana? Paham Bapak Ibu ya? Sedekahnya sudah tepat sasaran belum? Maaf, bersedekah di tempat yang sudah besar, sementara ada tempat lain membutuhkan, itu dianggap tidak dermawan dalam Islam. Paham Bapak Ibu ya?
Orang dermawan itu adalah orang yang bersedekah di tempat yang tepat sasaran. Itu dermawan. Gitu ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Tuh. Jadi maaf kalau ada Bapak Ibu nih masih suaminya seperti itu, Pak. Dan Bu, maaf Bu, saya harus kasih tahu Pak. Salah satu yang membuat gairah dalam hal ranjang itu bermasalah, itu kondisi tubuh dan pemikiran. Satu tadi adalah ketakwaan ditingkatkan, yang kedua olahraga. Gitu ya. Olahraga. Tolong bapak-bapak yang sudah nikah atau nih mas-mas yang akan nikah, olahraga lah. Masa ustadznya olahraga jamaahnya tidak kan? Olahraga Bapak Ibu. Saya tadi pagi sepeda 23 kilo Bapak Ibu. Waktunya cuma 45 menit. Bapak Ibu bayangin naik kemana? Naik sepedanya sprint Bapak Ibu. Itu ya. Biasanya bisa lebih cepat gitu loh. Itu ya. Tuh. Kalau adik saya tadi rute sepeda tapi saya jauh sedikit, itu dia jogging malah karena masih muda kan, jogging dia. Saya sepedaan lah. Ustaz kenapa nggak jogging? Startnya udah panas gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah jogging, setelah sepedaan, saya ngisi Al-Azhar 3 jam Bapak Ibu. SMA Al-Azhar itu. Masya Allah, gitu ya. Ada aja istilah mereka ngekek, ngakak. Istilah-istilah anak muda pokoknya. Bapak Ibu, saya sampaikan, olahraga. Ibu juga olahraga Bu, biar menarik di mata suami. Kami sampaikan bahwa wanita yang olahraga itu, wajahnya itu menjadi menarik oleh suaminya. Terus apa? Makanan, pola makan itu sangat mempengaruhi gairah. Gitu ya. Jadi makanan itu sangat mempengaruhi gairah. Jadi tolong makan yang sehat-sehat. Gitu Bapak Ibu ya. Makan yang sehat-sehat. Terakhir, nanti setelah ini kita udah masuk sesi materi. Masya Allah, setengah jam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, berapa batas jarak maksimal untuk seorang wanita melakukan perjalanan sendirian? Saya sudah menikah dan LDR. Suami selalu meminta saya pulang untuk menjenguk orang tua yang ada di luar kota. 2 jam perjalanan dengan motor. Jazakumullah wa jazakumullah. Sebenarnya Bapak Ibu, batas safar itu adalah batas di mana wanita tidak boleh pergi sendirian. Bahkan sebagian ulama lebih ketat, keluar kota tidak boleh sendirian. Itu pendapat ulama. Jadi batas safar itu berapa kilo Ustaz? Ada yang berpendapat 89 kilo, ada yang berpendapat paling minim 64 kilo. Kalau saya ngambil pendapat tergantung kondisi. Kalau kondisinya enak, santai, enjoy 89 kilo. Tapi kalau kondisinya genting, kondisinya berat, sangat memprihatinkan, biasanya saya mengambil pendapat yang 71 kilo ke atas. Itu Bapak Ibu ya, sesuai dengan situasi kondisi. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau bapak-bapak punya istri LDRan, tolong istrinya kalau mau pergi-pergi siapin teman, jangan sendirian. Ibu-ibu pun begitu, walaupun suami yang suruh, ingatkan ke suami, Mas, aku tidak boleh pergi sendirian di batas waktu yang jauh itu tidak boleh. Paham Bapak Ibu ya? Wallahu a'lam bishawab. Gitu? Nah, mungkin sembunyi ke sini. Itu nggak bisa naik lagi tuh ya? Nggak bisa ya? Itu jadi mataharinya itu pas di persilangan itu. Jadi kita kena sini. Ya, kita ke materi surat Al-Qiyamah. Kita membahas tentang oh ada semut di sana. Ya. Surat Al-Qiyamah juz 30 ayat ke-13. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'ul insan, akan diberikan kepada manusia yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat. Yauma idzin itu hari kiamat. Bima,
apa-apa qaddama yang dulu ketika masih hidup dia lakukan, wa akhor, dan ketika meninggal ada transferan pahala. Jadi nanti Bapak Ibu, manusia itu siapa saja ketika di hari kiamat dikalkulasikan, dijumlah amal ketika hidup dan amal setelah meninggal sebelum kiamat. Kan setelah meninggal sebelum kiamat kita masuk kubur kan? Nah, selama kita dikubur ada transferan pahala. Nanti kita bahas. Yang kabar gembira itu yang mana nanti kita bahas. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia masuk kubur, kita dikirim pahala. Ada yang bisa mentransfer pahala ke kita. Itu ya. Ada yang bisa mentransfer pahala ke kita. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Ada. Nah, pahala yang kita dapat ketika masih hidup dan pahala yang ditransfer kepada kita ketika kita sudah meninggal masuk kubur, nanti di akhirat dikalkulasikan, dijumlah, dihitung semua, dicatat sama. Jadi nggak dibeda-bedakan, dikalkulasikan. Nah, ini kabar gembira ini. Nukil hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu maksudnya sahih sebenarnya, tapi sahihnya tidak kuat. Tapi hasan itu bisa dipakai, kayaknya sahih. Ini kami bawakan tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Buya Hamka. Kalau di dalam yang lain ada juga di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki, ada juga. Bapak Ibu ya, ada. Itu ya. Apa itu? Kata Nabi SAW, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya ada hal-hal yang akan didapat oleh seorang mukmin dari amalan-amalan kebaikan ba'da mautihi, setelah meninggalnya. Setelah meninggalnya. Jadi kalau kita sudah mati masuk kubur, ada amalan-amalan yang masih kita dapat. Apa itu? Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ini kalau di sini ada 7. Kalau hadis yang umum kita dengar 3 Muslim itu kan. Kalau ini 7. 1, ilmu yang dia ajarkan dan yang dia sebarkan. Bapak Ibu, ajarkan dan sebarkan, paham ya? Ini kajian nih, ini kajian, dia nggak ceramah, tapi dia menjadi sponsor atau dia mendukung acara kajian ini berlangsung dengan usaha yang dia bisa lakukan, maka dia termasuk orang yang menyebarkan ilmu. Bagaimana biar kajian itu terlaksana, bagaimana ilmu itu tersebar, dia ikut berpartisipasi, dapat kiriman pahala terus. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu menginisiasi sebuah majelis ilmu, kemudian Bapak Ibu mati, meninggal dunia, maka nanti Bapak Ibu, panas di sini, maju juga, gitu ya. Maka pahalanya ngalir terus selama majelis ilmu itu ada, ikut menyebarkan ilmu. Sekarang ada tempat yang paling enak, apa? WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, media sosial, blog, web. Selama internet tuh ada Bapak Ibu, selama internet tuh ada, kita menyebarkan ilmu, jalurnya di sana, kita sebarkan di sana. Kita tidak ngajar, cuma nyebar aja. Pahalanya dapat terus selagi orang buka ilmu itu. Keren ya. 1, 2. Wa waladan salihan tarakah. Anak soleh yang dia tinggalkan, artinya dia meninggal, anak solehnya masih hidup. Ya. Jadi kalau ada anak soleh dia tinggalkan, dia meninggal dunia, anaknya yang soleh masih hidup, maka amalan anak soleh tadi Bapak Ibu otomatis nyampai ke orang tua.
Jadi kalau Bapak Ibu anaknya baik, dididik menurut Islam sampai walaupun tak diniatkan. Saya ketika membaca syarah hadis ini Pak Bu, walaupun anaknya nanti itu tidak meniatkan, jadi tidak diniatkan, oke? Dia tidak meniatkan. Kan ada kan kayak sedekah kurban diniatkan, betul? Ini nggak diniatkan, dia sholat, dia nutup aurat, dia berzikir, dia berdoa, oke? Dia menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, maka pahalanya ngalir terus tanpa diniatkan. Mantap ya? Luar biasa. Ini kabar gembira nomor 2 ini nanti yang terbaik ini. Wawala dan solehan tarokah. Kalau hadis riwayat Imam Muslim, itu kan anak soleh yang mendoakan, betul? Kalau ini lebih umum, anak soleh yang masih hidup beramal, maka amalannya nyampe terus. Ya, masya Allah. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bahas dulu secara hadisnya, tafsir ayat ini. Kemudian au mushafan warrathah, kitab Al-Quran yang dia wariskan. Jadi kalau Bapak Ibu sedekah Al-Quran itu bagus kalau dibaca tapi sama orang. Al-Quran disedekahkan. Jadi selama dibaca Al-Quran, diajarkan isi Al-Quran, dapat terus Bapak Ibu transferan pahala. Gitu ya. Dapat terus transferan pahala. Gitu. 3. 4. Au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun. Selama masjid dipakai untuk hal-hal baik, maka selama itu pula lah pahalanya ngalir terus. Kalau dikubur, kita dikubur, kita bangun masjid tapi dulu hidup. Masjid ini selama dipakai oleh orang, walaupun cuma singgah buang air di WC masjid itu, tetap dapat pahala, dikirim pahala. 5. Au baitan li ibni sabili banahu, atau rumah yang dibangun untuk para musafir. Jadi kalau Bapak Ibu bangun wisma, ya, guest house dibangun, jadi kalau ada musafir gratis, nginaplah tempat kami. Selagi itu dipakai, pahala ngalir terus. Au nahran ajrahu, ya, atau dia mengalirkan sungai. Atau sungai ini maksudnya apa Ustadz? Sumber air. Nahran ajrahu itu sumber air, menyediakan sumber air. Gunung Kidul misalkan dulu kekeringan, betul ya? Kita buat sumur air di sana. Selagi dipakai oleh orang mandi, buang air untuk minum, dapat pahala terus. Aw sadaqatan akhrajahu min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, lihat, fi sihhatihi wa hayatihi, dalam kondisi sehat dan masih hidup. Maka nanti akan dapat oleh kita nanti ketika dikubur. Kata para ulama, dari 7 poin ini, ilmu itu kadang-kadang kita kurang ikhlas, banyak riaknya, banyak ujubnya, betul? Sulit ikhlas. Kadang kalau kita kita Al-Quran sedekah, kadang ikhlasnya kurang. Kalaupun ikhlas, kadang asal muasal uangnya juga dipertanyakan. Kalau kita masjid, takutnya juga tidak ikhlas. Belum lagi masjid jadi sengketa, betul? Kalau kita bangun rumah untuk musafir, iya lagi kita masih hidup, sudah meninggal, anak kita mencaplok jadi milik pribadi, disewakan. Nahran ajrahu, sumber air, sama anak ketika dia hidup, kita sudah mati, dipermasalahkan, putus pahala. Ya, sedekah jarang ikhlas, atau asal uang atau harta yang disedekahkan perlu dipertanyakan. Kata para ulama, hal yang paling memungkinkan untuk terus-terusan mentransfer adalah wawaladan solehan tarokah, anak soleh yang ditinggalkan masih hidup. Ini kabar gembira untuk ayah bunda ini. Ya, jadi kalau ada anak soleh kita
Ujub, tahu ujub Bapak Ibu? Bangga diri, merasa hebat. Jamaah aku, ilmuku. Terus Bapak Ibu, di dalam kitab Min Afatil Ilmi ditulis oleh Syekh Muhammad Ruslan, ada seorang soleh. Ada seorang soleh, dia sedang berada di sebuah taman. Ketika di taman itu dia dipuji. Ketika di taman itu dia dipuji. Ya, dipuji dia oleh seekor burung. Wahai wali Allah, kata burung tadi. Dia di dalam hati ujub. Hebat aku ya, hewan aja bisa memanggilku wali Allah. Habis amalnya langsung rusak. Sebegitunya. Tapi kalau anak tuh subhanallah kan Bapak Ibu ya, tak ada orang tua baik, sehat, normal kok tak suka ngelihat anak baik tuh, tak ada. Lihat anak kok rajin ngaji, rajin baca Al-Quran, pasti suka, pasti. Ngelihat anak baca Al-Quran bagus, sholatnya bagus, yakin orang tua seneng. Nah, ada nggak ikhlas itu? Itu ya. Ini anak, Ustadz, kalau kita meninggal bagaimana? Tak bisa ujub lagi, betul? Tak bisa riak lagi, betul? Tak ada lagi sombong lagi kalau kita sudah mati. Anak beramal soleh terus, dapat terus. Masya Allah, Bapak Ibu berbahagia. Itu ya. Nih, kabar gembira untuk orang tua. Saya ngasih judul kabar gembira untuk ayah bunda. Gitu ya. Kayaknya dinukil hadis ini tadi, bahwa kalau sudah meninggal ayah, bunda sudah meninggal, maka anak soleh kita itu yang kita didik kemarin dengan sabar, ya, kita didik dengan lembut, kan gitu kemarin ya. Tinggal diulang itu materi, nih banyak nih, ya, sabar, lembut, penuh cinta hatinya, tuh kan. Kemudian memilih cara yang termudah di antara dua, kemudian fleksibel, tidak emosional, begitu kan? Bersikap moderat, ada senjang waktu memberikan nasihat atau pelajaran. Subhanallah. Ketika Bapak Ibu mengamalkan poin kemarin, itu ya, materi kemarin diamalkan, anaknya kan Bapak Ibu jadi pendidik yang sukses tuh. Oke? Kalau pendidik sukses, outputnya peserta didik sukses, kan begitu? Anaknya jadi bagus. Anaknya suka ngaji, anaknya suka baca Al-Quran, itu output pendidik sukses. Ini kan kita bicara minggu lalu, kita bawa sekarang, gitu ya. Jadi kalau kita sukses sebagai pendidik dalam keluarga, anak-anak tadi menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa. Kalau anak kita soleh, bertakwa, kita mati, semua amalan yang dia lakukan ngalir pahalanya ke kita. Berarti Ustaz, anak kita tak dapat pahala? Dapat. Maka Bapak Ibu, poin hari ini itu sedang menekankan betapa kemarin itu penting sekali. Gitu loh Bapak Ibu, jangan kata kita sudah meninggal, masih hidup saja kita sudah dapat gembira kalau anaknya soleh, betul kan? Oh, tersentuh, mama, aku besok masuk pondok ya. Waduh ya Allah, senangnya. Aku dulu ibunya gak pernah mikir masuk pondok, anakku pengen masuk pondok. Alhamdulillah ya Allah. Ya, besar mau jadi apa sayang? Ustaz, alhamdulillah. Bapaknya pengen jadi pilot dulu, jadi astronot, ya, jadi tentara, pemain band, pemain sepak bola. Anaknya mau jadi apa? Ustaz, alhamdulillah. Ya, kan enak. Sayang, kalau masuk pondok, kalau mau jadi ustaz berarti sekolahnya di mana? Pondok pesantren. Enak banget gitu loh. Berarti nanti mau masuk pondok, mau. Enaknya ya Allah punya anak begitu. Enak ya. Itulah. Jangan kata kita meninggal, kita masih hidup saja udah bahagia, udah gembira. Ya, jangan kata kita sudah meninggal, masih hidup saja kita udah gembira, Bapak Ibu. Coba tanya anaknya kan, mau jadi apa sayang? YouTuber. La ilaha illallah. YouTuber apa? Game. Nanti kalau aku main game, aku rekam, aku sebarin, aku dapat duit. La ilaha illallah. Mau jadi apa sayang? TikTokers. Nah,
Mau jadi apa sayang? Selebgram. Mau jadi apa? Gamers. Nah, banyak sekarang kan? Itu kemunduran. Ya. Sudah baca berita di Jawa Barat, ratusan anak kena gangguan kejiwaan gara-gara main game? Sudah. Masih juga dibiarkan mereka. Sudah baca penelitian di Amerika, anak menonton TV, menonton di laptop, menonton di handphone lebih dari 3 jam sehari, maka tingkat emosional dan nakalnya bertambah. Sementara hari ini kan kadang-kadang biar dia anakku kasih lah handphone game dia. Ada saya pernah ceramah Bapak Ibu, ceramah berdua dengan seorang ustadz. Ustadz ini bawa anak, bapaknya di depan ceramah, anaknya di belakang main game. Ini misalkan kursi ya, di belakang kursi itu anaknya main game. Main apa nih? PUBG lah, bapaknya ceramah. Ya, nih, Bapak Ibu yang berbahagia, jangan kata dikubur, bahkan masih hidup saja kita sudah gembira. Ustadz dikubur, kalau kita di total amal kita yang sudah ditransfer ke kita, ketika di akhirat dosa masih banyak tak? Anak soleh tadi masih bisa, masih. Salah satu syafaat yang nanti kuat membantu adalah syafaat seorang anak. Bapak Ibu maaf, kita digembar-gemborkan selama ini syafaat seorang sahabat, betul? Nanti kalau kamu mati, ya, aku bawa ya, cari aku ke surga ya. Lupa. Nanti kalau kita di akhirat nggak ketemu aku di surga, cari aku di neraka ya. Itu sahabat kan? Anak tidak membiarkan orang tuanya ke neraka. Kalau sahabat udah masuk neraka baru dicari. Anak enggak. Baru orang tua mau melangkah ke gerbang neraka, anaknya memanggil, ya Allah, orang tuaku ini dulu baik. Mereka betul bukan ustadz, bukan ustazah. Mereka hanya rajin datang kajian, ya Allah. Dari sejak kecil aku sudah diajak ngaji. Walaupun aku nakal tetap diajak ngaji. Akhirnya aku biasa datang kajian, ya Allah. Karena terbiasa datang ngaji, ya Allah. Aku suka ngaji. Aku dinasehatin, agama aku ditunjukin, sholat diajarin. Ini orang tua hamba, ya Allah. Betul tak soleh-soleh banget, amalnya tak banyak, tapi kinerja orang tua hamba inilah dulu, ya Allah. Akhirnya mereka masuk surga sekeluarga. Bukan hanya dikubur. Kalau sahabat nyari kita di neraka, kalau anak nyari kita sebelum masuk neraka. Lahirannya kita itu menggembar-gemborkan sahabat, betul kan? Buat status. Anak di rumah disembarangin. Anak ada, dia sebut chat sama temannya, makan sama temannya, sibuk ketawa kakak cekiki sama temannya. Sama anak diam. Anak cuma dikasih handphone, suruh nonton TV, suruh tidur. Padahal kalau sama temannya ketawa, cekakak cekiki, ngobrol, makan, jalan-jalan, touring, luar biasa. Tapi giliran sama anaknya, Bapak Ibu, ini kata Dr. Ain Al-Qarni, orang yang tertawa di kafe, di rumah makan, di tepi jalan, pasti di rumah mereka tuh jarang tertawa. Udah nggak usah Ain Al-Qarni, Dr. Ain Al-Qarni, Uus saja. Tahu Uus pelawak itu, tahu? Ada di Instagram itu, dia bilang, saya mendapatkan semua orang yang suka bikin lelucon di tempat-tempat makan, di kafe, di kedai kopi. Dia bilang, orang yang bikin lelucon, ketawa-ketawa begitu, dia ini semua orang gagal, kata Uus. Itu Uus, bukan ulama, itu paham ya? Kalau Dr. Al-Qarni jelas kan tadi kan, bahagiamu di luar rumahmu, sementara di rumahmu kau diam saja, bahagianya bahagia palsu. Makanya kalau ketemu teman, dia ketawa-ketawa lagi makan, jangan percaya. Paham? Coba lihat dia sama anak, sama istri, atau sama suaminya. Jangan percaya, pencitraan itu. Ini bukunya ada, saya foto kalau itu. Ya. Dalam kitab Al-Haya At-Thayyibah ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni. Kata beliau, kamu kalau melihat orang tertawa di luar rumahnya,
Tapi kalau di dalam rumah itu, kalau dia gampang banget tertawa di luar rumah. Bapak Ibu coba lihat orang yang sudah tertawa di rumah, mesti di luar rumah tertawanya biasa aja kan? Aja ya. Ya. Jarang kita nonton Bill Gates ketawa ngakak ngekek lagi di bawah. Nggak ada kan? Di kedai kopi. Ada. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman, oke? Lagi makan nih misal, atau lagi jalan nih, kok dia nih ngelucu terus? Ya, kok dia nih ketawa aja? Pasti dia jarang tertawa di rumah. Makanya dia lampiaskan sama Bapak Ibu sebagai temannya, paham? Jangan percaya. Kalau dia bisa palsu kepada keluarga, pasti lebih bisa palsu kepada orang lain. Itu ketika menafsirkan surah At-Taghabun ayat 13. Orang yang bisa palsu kepada keluarganya pasti lebih bisa palsu kepada orang lain. Kita mendapatkan Bapak Ibu di masyarakat itu ada orang yang kepada suaminya palsu. Jadi istrinya ini suka ngibul, suka bohong suaminya ini. Itu ya, suka bohong. Dia suka bohong ke suaminya. Betul, kita pikir ya, dia berubah, Masya Allah, ke orang ngibul. Temannya dikibulin. Itu rumus. Orang yang bisa bohong, bisa palsu kepada keluarganya, pasti lebih bisa palsu kepada temannya. Jangan percaya. Kalau dia sudah bisa bohong ke keluarganya, pasti dia bohong kepada temannya. Jangan percaya dengan teman seperti itu. Besok tidak usah makan sama dia, tidak usah jalan sama dia, tidak usah bergaul dengan orang yang penuh kepalsuan. Betul, hari ini dia palsu ke orang lain, suatu saat dia akan palsu kepada kita yang teman dekatnya. Bapak Ibu, bukti ini sudah terlalu banyak. Bahkan ketika saya kuliah di psikologi, jadi menurut ilmu psikologi kejiwaan, jadi gini Bapak Ibu, masyarakat terkecil itu adalah rumah. Jadi bila mana rumah ini gagal, maka pasti dia gagal di luar rumah. Orang yang tidak bisa mengkontrol diri dalam keluarganya, pasti tidak bisa mengontrol diri di luar rumah. Itu rumus. Makanya kalau punya teman tuh suka banget ceritain aib orang, udah mulai menjarak dari dia. Oke? Suka nyala-nyalahin orang, udah mulai menjarak dari dia. Karena suatu saat kita yang menjadi teman dekatnya yang akan seperti itu kan. Paham Bapak Ibu ya? Sebegitunya, Masya Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang saya agak tinggi menyampaikan ini. Kenapa? Banyak kita tuh sudah ngaji, yang diposting, yang disebar, yang sering dibilang apa? Kamu kalau nggak ketemu aku di surga, cari aku di neraka ya. Sementara anaknya diabaikan gitu loh. Teman-temannya ditraktir makan, teman-temannya dibahagiain, kalau ketemu senyum, ketawa. Giliran anaknya mulai, Papa capek, di rumah sibuk pegang handphone, nonton TV. Nah, anaknya tidur, dia baru mandi kan? Hah? Bapak Ibu ingat, sebaliknya ketika anak diabaikan seperti itu, maka itulah yang menyeret orang tuanya nanti ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Paham Bapak Ibu ya? Dan ingat, kalau Bapak Ibu dekat dengan orang seperti ini, maka nanti Bapak Ibu diseret sama temannya ini. Ya Allah, kata anaknya, ini kan hadis ya. Ini dulu orang tuaku ini betul dia ngaji, betul dia sholat, betul dia puasa, betul dia haji, umrah, tapi aku anaknya tak dipedulikan ya Allah. Diseret mereka ke dalam neraka. Kenapa kamu seperti ini? Temanku yang ngajak ya Allah. Akhirnya aku tak peduli sama anakku. Aku sibuk dengan teman-temanku. Temannya diseret lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan. Makanya kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, dinul mar'i ala dini khalili. Agama seseorang itu cerminan temannya. Jadi kalau Bapak Ibu selalu saya sampaikan, punya teman ngaji, jangan lihat lagi ngaji, lihat nanti dia makan sama siapa, jalan sama siapa. Nah seperti itulah agamanya. Ya, suatu hari temannya istri itu ada yang menutup auratnya belum totalitas lah. Jadi agak senggol-senggol jilbabnya. Bapak Ibu tahu senggol-senggol ya? Tahu jilbab senggol-senggol ya maksudnya ya? Kadang rambut terbuka gitu loh. Anak perempuan saya itu kelas 1 SD Bapak Ibu. Kelas 1 SD. Dia bilang, anggaplah namanya Fulanah ya. Bunda,
Tante Fulanah itu niat nggak sih pakai jilbab? Saya gembiranya luar biasa, mantap dek, saya bilang. Dalam mobil tuh tepuk tangan saya, mantap, saya bilang. Bagus. Benar kan Mbak Ayah? Dia bilang, benar, saya bilang. Betul itu, saya bilang. Adik pinter, saya bilang. Anak kecil itu. Dia bilang, Tante Fulana itu niat nggak sih pakai jilbab? Itu pakai jilbab kok rambutnya julur-julur semua. Saya bilang ke istri, itu peringatan. Kalau anak kita saja sadar, masa kita enggak? Berarti kamu tak boleh terlalu dekat dengan orang seperti itu. Wong orang yang tidak bisa menutup aurat dirinya, maka dia pasti tidak bisa menutup aurat orang lain. Dia yang tidak bisa menjaga kemuliaan dirinya, pasti tidak akan bisa menjaga kemuliaan orang lain. Sudah, finish itu. Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi rupanya yang menjadi kabar gembira itu anak-anak kita. Anak-anak yang mana? Anak-anak yang kita didik dengan baik, yang kita perhatikan. Betul, sahabat nanti mencari kita masuk surga memberi syafaat, iya. Tapi ada yang lebih dulu daripada sahabat. Siapa? Anak. Cuma masalahnya Bapak Ibu, anak ini konsekuensinya kalau kita tidak maksimal dengan mereka, mereka nanti minta balasan tanggung jawab juga. Itu bahaya. Makanya Bapak Ibu di dunia ini, kalau ada anak yang tidak baik, pasti yang ditanya pertama orang tua, betul kan? Nggak ada yang ditanya guru ngajinya itu. Ada anak hamil di luar nikah ditanya, kamu ngaji di mana? Kan nggak gitu kan? Kamu anak siapa? Itu dulu. Ada anak nakal mencuri tertangkap, kamu anak siapa? Orang tua kena. Tinggal di mana? Kampung pun kena. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi saking harusnya kita gembira, rupanya ketika Bapak Ibu punya anak seperti itu, yang soleh ditinggalkan tadi, maka amalannya otomatis nyampai. Tak diniatkan, tak diuntukkan, nyampai dia. Bapak Ibu kalau sudah begitu harusnya gimana? Ya mulai mengkonsep dari sekarang. Ustaz, itu kan kemarin sifat pendidik sukses. Kalau kita pengen memulai agar anak kita ini menjadi anak yang soleh, mulai dari mana dan dari apa? Kan dari mana dan dari apa? Paham ya? Kan kadang orang tua bingung ya. Ini anak saya tak pengen, saya pengen anak saya soleh. Cuma kan masalahnya anak saya sudah besar kan gitu ya? Atau saya belum nikah, atau punya anak masih kecil, atau belum punya anak, kan begitu tuh. Lah, pengen anaknya menjadi soleh, itu memulainya dari mana dan dari apa? Kan gitu. Yang pertama, kalau pengen anaknya menjadi anak yang soleh, jangan mulai dari berapa umur anak, tapi mulai dari diri sendiri sebagai orang tua. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai orang tua, mulai dari diri sendiri. Ya, jangan fokus ke anak. Contohkan. Ya, saya waktu kuliah di psikologi, ada belajar psikologi anak itu, ada statementnya begini. Children see, children do. Ada yang menambahkan children see, children learn and do. Nah, saya ketika membaca penjelasan children, itu rupanya tidak hanya anak kecil. Anak yang sudah besar pun bisa mencontoh orang tuanya. Maka mulai dari diri sendiri. Kalau pengen anaknya menjadi soleh, mulai pribadi kita perbaiki. Bagaimana mungkin anak cinta Al-Quran kalau orang tua tak cinta Al-Quran? Ya, ada beberapa qori masih kecil hafiz Al-Quran, itu ditanya, apa yang membuat anak anda ini begitu cepat menghafal Al-Quran? Apa kedua orang tuanya bilang? Karena kami berdua mencintai Al-Quran. Kami berdua itu suka baca Al-Quran. Kami berdua suka mendengarkan Al-Quran. Subhanallah. Gitu ya. Kenapa anaknya ustadz itu bercita-cita jadi ustadz? Karena bapaknya itu mencintai dunia ceramah. Anaknya juga jadinya cinta. Bapak Ibu, cintanya orang tua kepada sesuatu itu dirasakan oleh anaknya dan berpengaruh. Jadi Bapak Ibu hobi apa, itu nanti bisa ngaruh.
Jadi ini contoh kecil ya. Istri saya tuh kecilnya suka ngemot es batu, tahu es batu ini? Anaknya sama. Suka ngemot es batu. Nyam 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 nyam. Pecahin makan lagi nyam 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 nyam. Apa pecahin? Nanti nyam nyam. Es batu tok. Makan deh enggak es batu aja. Nyam nyam. Saya tanya, kamu ya? Iya. Aku kecil kan kayak gitu. Persis. Maka cintalah kepada yang baik-baik. Mulai dari diri sendiri. Cintalah kepada yang baik-baik. Ustaz, saya ini dulu orang tua saya kurang baik. Saya juga dulu kurang baik. Bagaimana dengan sekarang? Mulai dari kita dulu. Jangan dari mana-mana yang lain. Dari diri sendiri. Karena apa yang kita sukai akan diikuti oleh anak. Apa yang kita biasakan akan terbiasa dalam anak kita. Syukur Bapak Ibu, di rumah itu ada tulisan-tulisan motivasi gitu ya. Pojok-pojok itu cobalah dikurangilah piring-piring, mangkok-mangkok gitu ya. Dikurangilah termos-termos itu ya, perhiasan. Termos dari perhiasan ada gitu ya. Dikurang guci-guci itu dikurangi. Apa salahnya di sudut-sudut itu dijadikan pojok literasi? Apa itu pojok literasi? Pojok-pojok itu dicari siku-siku untuk taruh buku di sana. Ya. Pajang di rumah kalimat-kalimat motivasi. Doa-doa pajang. Itu ya. Pajang. Saya dulu itu Bapak Ibu masih ada tapi nggak tahu sekarang di mana. Jadi dulu itu punya Bapak Ibu kejahatan lisan. Ada 52 kejahatan lisan. Itu ada dulu di rumah saya. Jadi saya pajang. Bapak Ibu ya. Tuh. Boleh lah mungkin nanti Bapak Ibu kapan-kapan itu kalau rumahnya sudah kondusif, ini kan 2 lantai, nah pustakanya lantai 2. Nanti kalau kondusif di lantai pertama rak bukunya. Nah, nanti pas anak saya pas ada di rumah, Bapak Ibu bisa ngeliat sendiri. Mereka tuh suka baca buku. Gitu lah. Bahkan mereka punya buku masing-masing. Bahkan ketika ke toko buku mereka nyari buku masing-masing. Bapaknya beli, ibunya beli, anaknya beli juga. Aku bukunya ini, aku ini. Oh, bagus. Ayo, mulai dari diri sendiri. Ustaz, orang tua saya dulu nggak gitu. Nggak apa-apa, kita yang mulai. Mulai dari kita sebagai ayah bunda, sebagai orang tua. Yang masih muda belum nikah, calon mesti jadi ayah, mesti jadi bunda. Gitu ya. Mulai dari diri sendiri. Terus mulai dari apa Ustaz? Dari mana sudah jelas. Mulai dari apa Ustaz? Kalau kita pengen anak kita menjadi soleh, ya, mulailah dari hal yang paling dekat dengan keseharian. Kalau anaknya sudah besar sekarang, Bapak Ibu tuh perlu juga belajar tahu tentang K-pop, belajar tentang game. Bukan untuk main game, lomba dengan anak, bukan. Cuma tahu saja. Gitu ya, ngobrol. Ada anak jamaah itu dekat dengan saya, ceritanya cerita Pokemon. Saya rela membaca semua tentang Pokemon. Ya, akhirnya kalau cerita dengan saya ngobrol nyambung. Dia bilang, Ustadz tahu semua? Iyalah, saya bilang, baru baca kan. Benar Bapak Ibu. Anak kecil tuh suka apa? Saya mesti baca itu. Ya, mulai dari hal-hal yang sekarang sedang dekat dengan dia. Mulai dari situ mendidik. Jangan jauh-jauh. Lah maaf, anaknya suka main game, diajarin doa, enggak cocok. Kejauhan. Ayo dek, hafal doa dek. Ayo dek. Dia masih main game juga. Paham Bapak Ibu ya? Dia masih nonton juga. Bapak Ibu lihat anaknya suka nonton apa? Coba perhatikan. Oh, dia suka nonton Bobo Boy. Baca tentang karakter Bobo Boy. Yang buat siapa? Episodenya gimana? Alur ceritanya gimana? Kebiasaannya gimana? Aktor-aktornya baca semua, hafal, ngobrol nanti sama anaknya. Gitu ya? Tidak? Saya kan kalau saya itu Bobo Boy harus hafal, apa Upin Ipin harus hafal, Ultraman harus hafal. Ultraman. Ini sekarang dunianya kan YouTube, Ultramannya makin banyak sekarang.
Dulu zaman saya cuma ada Ultraman 3, Dyna, Gaya, Ultraman itu kan. Sekarang banyak. Rupanya ada kerajaan Ultraman. Oh, ini Ultraman Krista, Pak, kata anak saya. Ini dunia Ultraman, Pak. Di sini Ultraman semua, dia bilang. Ini nggak ada manusia berarti? Nggak ada, ini dunia Ultraman semua. Saya baca lagi yang terbaru. Baca lagi. Oh, jadi kita kalau ngobrolnya nyambung, paham Bapak Ibu ya? Nggak ada namanya anak kecil, nggak mungkin baik terus 100%, ya nggak mungkin. Anak kecil itu cuma bisa, dia lagi suka apa nih? Kita berbicara di seputar itu. Kita ngobrol seputar itu, baru sudah ngobrol diarahkan. Saya bilang, sayang, itu Ultraman sholat enggak? Enggak. Kalau enggak sholat berarti enggak bagus ya? Ya enggak. Mama Bapak Ibu ya? Berarti Ultraman enggak bagus. Iya ya Pak ya. Nanti 3 hari dia enggak suka Ultraman, 3 hari doang tapi. Hari keempat suka lagi. Cari cara lagi. Jadi kalau kita pengen anak kita soleh, enggak usah muluk-muluk, enggak usah jauh-jauh. Cari yang terdekat dari keluarga itu lagi bahas apa. Itu dulu aja. Anak kita nih, yang agak sudah gede nih, dia suka nonton drama Korea nih. Oh, dramanya tentang apa ini? Nah, cari, baca sinopsisnya namanya ya. Betul Bapak Ibu, saya begitu. Kapan itu ngisi di SMA? Ya tanda kutip SMA inilah, anak orang kaya. Nah, saya cari tahu ke gurunya. Anak-anak di sana lagi hobi apa? Istilahnya mereka mantap-mantap gaul-gaul. Ya, saya pelajari mereka istilahnya apa saja, mereka suka game, film apa, game apa, bla bla sudah. Oh begitu, masya Allah mereka aktif semua. Sampai gurunya bilang, masya Allah, anak-anaknya aktif, bertanya semua. 3 jam, anak SMA 3 jam, keren kan? Bapak Ibu 2 jam aja udah semut-semutan kan? 3 jam. Ngeri saya bilang, 3 jam. Nanya terus, ini kalau begini berarti nggak boleh ya? Oh iya, ini begini. Oh begitu. Satunya, oh gini, ini begini. Masya Allah, Bapak Ibu saya, Masya Allah. Jadi nggak usah jauh-jauh. Pelajari yang sedang dia sukai, senangi, yang dia hobi apa. Pelajari itu, ngobrol nanti. Baru diarahkan ke jalan yang baik. Waktu saya ngisi di Bulukumba itu Sulawesi apa ya? Selatan ya. Selatan. Itu paling ujung Bapak Ibu Bulukumba. Kalau Bapak Ibu lihat peta Pulau Sulawesi kayak K itu, dia di ujungnya. Itu dia di ujungnya, pantainya mantap gitu ya. Pantainya namanya apa itu namanya kemarin? Lupa saya. Itu ya. Tanjung Bira. Ini benar ya, Tanjung Bira. Oh, terkenal itu Tanjung Bira. Bagus kita ke sana itu. Kemarin kan Selasa pagi minta ke sana kan. Kita jalan-jalan kan. Udah tak tanggung-tanggung kita ke Sulawesi aja sekalian. Oh, disiapkan. Udah sana kan, alhamdulillah. Bapak Ibu, disiapkan kalau itu. Maksudnya tempat di sana. Kita tinggal tiket aja lah pulang pergi kan. Benar Bapak Ibu, di situ bagus. Nah, ketika di sana itu mereka itu kesulitan masuk ke anak muda, curhat. Ustadz, selama ini kita tuh nggak bisa jadi masuk ke anak muda memberikan motivasi itu nggak bisa kata mereka. Karena nggak bisa, saya bilang kan kita ngisi di kuliahan itu ya, anak-anak kuliah. Saya bilang itu kan ada MUI-nya datang, alim ulamanya datang, guru-guru datang, dosen datang gitu ya. Saya bilang Pak polisinya datang, camatnya datang semua. Saya bilang coba nanti tolong diperhatikan. Jadi pertama kali salam sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tuh main handphone, pada sibuk sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Sudah selesai begitu, saya memberikan mukadimah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Cukup sedikit aja itu, sedikit aja. Sudah itu, saya langsung cerita tentang Blackpink. Ya, saya ingat waktu itu lagu pertama Blackpink yang keluar itu Kill This Love. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, mereka pada sibuk masing-masing sibuk. Saya bilang, teman-teman, mesti banyak yang suka Blackpink kan? Mereka gitu-gitu aja ya. Blackpink itu kan membernya Jisoo, Jennie, Lisa, Rose. Lagu terbaru mereka itu Kill This Love kan? Wah,
mereka merasa satu spesies dengan saya. Ini sama ini. Gitu ya. Langsung temannya bilang, aku Armita. Oh, BTS toh, saya bilang. Jin, Jimmy, Suga, Jihong. Dia bilang, wah Ustaz hafal. Saya tahu kok Jimmy lah. Mereka langsung senang. Udah ngaji. Cuma pembukaan gitu doang. Ngaji langsung. Paham ya? Jadi kita maaf ya, masuk ke anak muda. Langsung baca Al-Quran. Nggak nyambung. Saya nggak pernah ceritanya ngisi anak muda langsung baca Al-Quran, nggak pernah. Nggak pernah, Bapak Ibu. Mesti kalau anak-anak muda, cerita dulu. Sampai saya itu pernah dititipin anak seorang jamaah, dia yang ceramahin saya. Ada? Saya diam aja. Jadi Ustadz harus tahu, Pokemon itu ada yang menciptakan, ada Tuhannya Pokemon, dia bilang. Itu dewanya, dia bilang. Oh, tapi itu nyata gak? Enggak, dia bilang. Berarti bohong dong? Ya enggak juga, dia bilang. Anak kecil kan? Bayangin dari Jogja ke Temanggung, Bapak Ibu, diceramahin saya iya. Kuat gitu loh. Hampir 1,5 jam itu kan, diceramahin saya. Oh gitu, oh ya. Dia suka ceramah ke saya. Betul Bapak Ibu, dengerin aja dulu mereka. Lah, kan kayak gitu tuh kan kita harus tahu mereka suka apa. Kadang kesalahan kita dalam mendidik anak biar mereka ini menjadi kabar gembira kita, biar kita bisa jadi pendidik sukses, kita langsung tiba-tiba ayat, dalil, hadis ini cocok. Sini nah. Qala ta'ala fi kitabil karim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Anaknya cepat gitu. Kabur. Bapak Ibu yang berbahagia. Nggak boleh. Kita mulai dari yang paling dekat dengan apa yang dia lakukan. Nggak usah jauh-jauh, namanya anak. Logika anak kecil sama orang dewasa tuh beda. Jangan kata anak kecil. Bapak sama ibu, suami istri aja beda, betul kan? Orang kembar aja beda. Apalagi anak sama ibu, anak sama ayah, pastilah beda. Bapak Ibu yang berbahagia. Nggak perlu jauh-jauh. Sibuk mengajarkan ini begini, ini nggak usah. Lihat dia ini apa. Ingat Bapak Ibu, anak, oke, anak sampai sebesar apapun dia tetaplah anak. Itu tolong dicatat. Kesalahan orang tua ketika anak dianggap sudah besar, dianggap sudah dewasa. Dia dewasa ke orang iya, tapi dia dewasa ke orang tuanya tidak. Anak saya Bapak Ibu ya, itu ada yang Rusdan itu kan 4,5 tahun. Kalau Alis itu kan sekarang 7 tahun ya. Itu Alis itu kalau ke Rusdan, Masya Allah dewasanya luar biasa. Rusdan mau cuci tangan diantar. Makan dipegangin, diambilin. Rusdan mau yang mana? Yang besar, yang kecil? Diambilin. Di tangan itu gini gitu loh. Rusdan yang ngambil. Tapi Alis ke saya manjanya luar biasa, Bapak Ibu. Dia jadi anak lagi. Betul dia dewasa ke adiknya. Ke saya, Masya Allah. Tiba-tiba ngelendor. Tiba-tiba minta pangku. Tiba-tiba minta digendong. Tiba-tiba minta diputar lah katanya. Benar Bapak Ibu. Tiba-tiba cerita dan harus didengar ceritanya kan. Ibunya sudah manggil bundanya. Anaknya ngajak cerita, tak boleh. Sini aja, tak usah, dia bilang. Benar Bapak Ibu, maksud kami mungkin anak ibu dewasa di sekolah, dewasa di kampus, dewasa di luar rumah, dilihat enak dewasa anaknya, tapi ke ibu, ke bapak tetap dia jadi anak kecil lagi. Jangan diposisikan dia sebagai orang dewasa, anggap oh ini anakku. Maka berbicaralah di dunia yang dekat dengan dia, gak usah jauh-jauh. Oh, dia lagi sibuk apa nih? Oh, dia lagi sibuk, misalkan anaknya sudah besar ya kuliah. Oh, dia lagi sibuk, misalkan tentang SMPTN kan sekarang ya. Wow, cerita masalah SMPTN. Ini anaknya lagi euforia nih. Temanku mah alhamdulillah mah lulus SMPTN mah sama kayak aku dulu mah. Mamanya langsung, aduh deh, dunia itu deh sementara itu.
Nggak semangat anaknya cerita lagi. Nggak semangat. Anaknya tak semangat lagi. Nggak bisa, mama aku ini nggak bisa, papa aku ini nggak bisa. Harusnya, oh gitu, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kamu juga Alhamdulillah dulu lulus ya, Alhamdulillah. Itu cerita di seputar itu. Mama dulu zaman mama gak ada deh SMPTN. Emang zaman SMPTN itu ujiannya susah ya? Susah, oh. Kayak orang bodoh aja, paham? Saya itu kalau diajarin hadis kayak orang bodoh saya. Abah tahu hadis marah, kata anak saya. Hadis yang gimana ya? Saya kan gak bilang gak tahu. Saya cuma bilang, hadis yang gimana ya? Kata, gini loh hadisnya, Bah. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Oh, hafal alhamdulillah, nah Abah hebat. Abah sudah hafal belum? Abah hafal dulu ya. Saya tuh gitu kalau dengan anak. Bapak Ibu, kayak orang bodoh saya itu di rumah. Tapi ke anak, paham ya? Karena kan anak kecil. Beda kalau anaknya sudah gede. Yang paling gede ceritanya cana terus aja. Tahu ikan cana ya? Ikan gabus itu loh. Ikan gabus itu loh. Itu di rumah cana banyak. Ya, ada asiatica, ada cana namanya pulkra, ada cana barca. Tahu Ustaz. Ada cana YS, Yellow Sintaru. Tahu saya. Ada red sampit. Tahu saya. Kenapa? Anak saya masalahnya. Makanannya yang paling bagus ulat sutra, yang kedua ikan, yang ikan kecil, yang ketiga udang, baru ulat biasa, harus jangkrik. Itu harus tahu. Makannya biar dia galak seminggu sekali. Sampai begitu. Belajar. Ngajarin ikatnya lompat ke atas. Jadi anaknya kalau mau cerita cana itu bebas dengan saya. Nggak harus cerita hadis. Anaknya cerita misalkan, Abah, cana ada yang merah namanya red sampit. Ya Allah, nah Abu Bakar As-Siddiq nggak begitu. Bapak Ibu ya, maksudnya mulai dari kita. Jangan mulai dari anak di umur berapa, jangan dulu. Kita, dari kita. Terus yang paling penting, mulai dari apa yang di dekat anak kita yang dia senangi. Mulai apa yang dia membuat bergairah, itu dulu. Mulai dari itu. Mulai dari mana? Berarti dari kita. Mulai dari apa? Mulai dari apa-apa yang disenangi anak kita. Agar sifat pendidik sukses itu terlaksana dengan baik. Kadang kan tidak terlaksana, kita emosi duluan kan. Nah itulah. Itu Bapak Ibu. Karena waktu ini sudah 5:30 lewat. Sementara nanti azan maghrib itu 6 kurang 5 ya. Ya benar ya? Oh malah kurang 10 ya? Masya Allah. Ya. Padahal kita sudah mulai tadi 6.15 ya, 6.14 malah. 6.14. Jam 16.14 tadi mulai. Bapak Ibu, setelah ini kita sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan diajukan ke depan, nanti kita bahas bersama. Bapak Ibu, sambil mengumpulkan pertanyaan, saya bacakan hadis Nabi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, derajatnya sahih. Ini ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Sambil pertanyaan dan mungkin ada snack mungkin ya. Setelah meninggal dunia, derajat orang masih bisa diangkat. Si mayit yang merasa diangkat derajatnya terkejut dan berkata, jadi kalau orang sudah mati, mayit itu, kan kita kan derajat diangkat itu kan karena masa hidup kan kita banyak amal kan. Kata Nabi, walaupun sudah mati, derajat kita masih bisa naik lagi, masih bisa. Coba lihat, ini bagus Bapak Ibu. Ini orang yang sudah mati ini bertanya, ya Allah, kok derajat hamba naik? Bingung. Apa ini? Kok derajat bisa naik? Padahal amalku dulu biasa aja. Aku ndak ustad, tapi kok derajatku lebih tinggi dari ustad, gitu loh. Akan dijawab, itu karena anakmu selalu memintakan ampunan untukmu. Masya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya yakin anak yang soleh minimal 5 kali sehari berdoa,
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal sehari 5 kali, saya yakin. Karena habis sholat mesti dia berdoa. Kenapa Ustadz saya yakin itu? Anak yang orang tuanya sudah meninggal tidak mendoakan orang tua dosa dan dianggap durhaka. Oke, saya ulangi lagi. Seorang anak yang masih hidup dan orang tuanya sudah meninggal dunia, anak yang hidup tidak mendoakan untuk orang tua, maka dia dianggap durhaka. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sampai di Google bisa naik lagi itu karena anak kita.